Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Cinta Rahmi, dosen tetap pada program S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, yang merupakan mata kuliah wajib pada program S1 Manajemen. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang seni pengelolaan sumber daya manusia dalam satu organisasi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia mencakup perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, serta pengelolaan hubungan kerja. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah, pertama, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, diskusi kelompok, mendorong mahasiswa untuk berbagi ide, pendapat, dan belajar dari perspektif satu sama lain dalam meningkatkan pemahaman konsep manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga adalah studi kasus, membahas situasi nyata dalam manajemen sumber daya manusia, memungkinkan mahasiswa menganalisis masalah, mengidentifikasi solusi, dan menerapkannya dalam konteks organisasi yang berbeda. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia, CPL 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori manajemen sumber daya manusia, serta mampu menerapkannya dalam berbagai konteks organisasi. CPL 2, mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah MSDM yang kompleks. CPL 3, mahasiswa mampu merancang dan melakukan program MSDM yang efektif. CPL 4, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan MSDM. CPL 5, mahasiswa mampu mengikuti perkembangan isu-isu terkini dalam MSDM dan mengaplikasikannya dalam praktik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia meliputi, pertama, memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Kedua, menganalisis fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Ketiga, menerapkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia. Keempat, mengembangkan keterampilan analitis dan problem solving. Kelima, memahami isu-isu terkini manajemen sumber daya manusia. Keenam, mengembangkan sikap profesional. Ketujuh, menguasai keterampilan komunikasi. Dan kedelapan, mampu bekerja sama dalam tim. Adapun bahan pembelajaran dalam mata kuliah MSDM ini, yang pertama, RPS atau modul. Yang kedua, PowerPoint. Yang ketiga, video pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini meliputi, pertama, pengantar manajemen sumber daya manusia. Kedua, perencanaan SDM. Ketiga, rekrutmen dan seleksi. Keempat, pelatihan dan pengembangan SDM. Kelima, manajemen kinerja. Keenam, kompensasi dan tunjangan. Ketujuh, hubungan industrial. Kedelapan, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesembilan, motivasi kerja. Kesepuluh, kepemimpinan dan komunikasi. Kesebelas, manajemen talenta dan suksesi. Kedua belas, etika dan tanggung jawab sosial. Ketiga belas, teknologi dalam MSDM. Dan keempat belas, tren dan isu terkini dalam MSDM. Kriteria penilaian mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini mencakup 4 komponen. Pertama, kehadiran sebesar 10%. Kedua, tugas sebesar 20%. Ketiga, UTS sebesar 30%. Dan keempat, UAS sebesar 35%. Penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif berdasarkan indikator,
Pertama, ketepatan kehadiran di kelas. Kedua, penguasaan materi. Ketiga, partisipasi aktif di kelas. Keempat, ketepatan dalam mengerjakan tugas, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, serta mempersiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Oke. Teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teori motivasi kerja dan implementasinya pada sumber daya manusia. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu motivasi, dan sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis motivasi kerja. Oke, pertama, motivasi itu sendiri adalah penggerak seseorang, motorik seseorang untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang termotivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, maka itu akan menjadi motorik dia untuk menggerakkan fisiknya, menggerakkan kakinya, menggerakkan pikirannya untuk melakukan suatu hal tersebut. Yang mana di sini motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan atau kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oke, ada beberapa teori motivasi di sini. Yang pertama, teori kepuasan. Teori kepuasan ini mengatakan bahwa seseorang ingin melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi terkait konten teori memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan mereka bertindak. Sama seperti ketika teman-teman datang dari rumah ke kampus karena dorongan dari teman-teman sendiri untuk belajar di kelas. Selanjutnya ada teori proses. Teori proses yaitu memusatkan pada bagaimana motivasi terjadi dan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara perilaku individu. Ini biasanya teori proses dibantu oleh perusahaan tempat teman-teman bekerja. Bagaimana leader kalian atau supervisor kalian itu membantu kalian untuk tetap menjalankan aktivitas yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada teori pengukuhan. Ini juga biasanya diberikan oleh perusahaan. Bagaimana agar karyawan yang bekerja dikukuhkan, dimotivasi dengan cara memberikan kompensasi. Apa itu bentuk kompensasinya? Berupa imbalan, upah, atau gaji. Berikutnya ada tingkatan, 5 tingkatan hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Jadi ada gambarnya seperti piramida, teman-teman. Seperti piramida gambarnya. Yang paling bawah adalah terdiri dari physiological needs, psychological needs, atau kebutuhan fisiologis seseorang, kebutuhan dasar seseorang. Orang itu untuk bertahan hidup, kebutuhan dasarnya apa aja sih, teman-teman? Mereka harus makan, mereka harus minum, mereka harus berpakaian, memiliki pakaian, dan mereka harus memiliki tempat tinggal. Ini kebutuhan dasar seseorang untuk bertahan hidup. Mereka harus dipenuhi kebutuhan makan minumnya, dipenuhi kebutuhan makan minumnya, dipenuhi kebutuhan berpakaiannya. Teman-teman masih butuh berpakaian, dan mereka butuh tempat tinggal. Berarti kebutuhan psikologikal sendiri terdiri dari pangan, sandang, dan juga papan. Serta ada kebutuhan
sosialnya, lalu ada kebutuhan berikutnya yang menyusul, yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety net. Kebutuhan akan rasa aman, teman-teman kalau sudah cukup makan, cukup minum, kalian akan butuh yang namanya pengen punya tabungan kan? Untuk hari tua pengen nabung, pengen punya investasi untuk nanti di masa tua lah capek-capek kerja, pengen punya asuransi kesehatan, takut-takut kalau nanti sakit. Maka kebutuhan di atas ini akan muncul ketika teman-teman sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya ada kebutuhan di atasnya, yaitu kebutuhan, silakan dibaca teman-teman, kebutuhan sosial atau social needs. Apa itu kebutuhan sosial teman-teman? Kebutuhan akan rasa kasih sayang. Jadi seseorang kalau sudah cukup makan, cukup minum, mereka ingin bersosialisasi, mereka butuh teman. Manusia itu nggak bisa hidup sendirian karena manusia itu adalah makhluk sosial. Mereka akan butuh, pengen punya teman, yang sudah dewasa pengen punya pasangan, yang sudah berkeluarga pengen punya anak, dan itu seterusnya. Kebutuhan itu akan muncul secara otomatis ketika kebutuhan di bawahnya sudah terpenuhi. Selanjutnya di atasnya ada kebutuhan akan penghargaan atau yang disebut dengan esteem need. Kebutuhan akan rasa dihargai. Teman-teman nanti kalau sudah dewasa menjadi orang tua, kalian ingin nggak dihargai sama anak-anak kalian? Pasti. Kebutuhan itu akan muncul secara otomatis kalau di bawahnya sudah terpenuhi. Begitu juga di tempat kerja. Ketika kalian jabatan kalian sudah naik level menjadi manajer, bersama yang tadi hanya staff, tentu saja kalian yang sudah menjadi manajer itu ingin dihargai oleh staff-staff kalian. Ini kebutuhan ini akan muncul otomatis dengan sendirinya. Selanjutnya kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri atau aktualism needs, yaitu kebutuhan seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya. Teman-teman di kampus ini sudah melihat dosen yang sudah tua, sudah mapan, tapi mau masih mengajar. Banyak, itu banyak. Itu adalah kebutuhan seseorang untuk mengaktualisasikan diri mereka. Jadi kebutuhan seseorang untuk tetap bermanfaat meskipun kebutuhan dasarnya sudah tercukupi. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, boleh silakan. Oke, benar banget. Kenapa sih Bu, aktualisasi diri itu sering banget sulit dicapai? Karena kita lihat kebutuhan hierarkinya. Aktualisasi diri baru hanya bisa dicapai kalau seseorang sudah terpenuhi 4 kebutuhan dasar di bawahnya. Jadi mereka sudah cukup makan, cukup minum, punya safety net, punya tabungan, punya investasi, kehidupannya sudah nyaman, maka baru mereka bisa melakukan yang namanya aktualisasi diri, mengabdikan diri mereka kepada masyarakat. Jadi untuk mencapai aktualisasi diri, 4 kebutuhan di bawahnya harus terpenuhi. Ada pertanyaan lainnya? Ya, dan ya. Ini teori kebutuhan Maslow, apakah itu bersifat universal? Oke. Apakah hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow ini bersifat universal atau cocok digunakan oleh semua orang? Jawabannya, hierarki kebutuhan Maslow ini memang kerangka teori yang sangat berguna untuk menjadi panutan seseorang. Tetapi kadang-kadang seseorang tidak bisa mengikuti tingkatan ini karena orang yang berbeda, terlahir dari latar belakang yang berbeda, maka memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Misalkan kalian bekerja, sudah jadi manajer nih, tetapi mohon maaf dalam satu perusahaan kalian gaji masih kecil gitu. Tetapi manajer kan harus dihormati, ya dong. Maka kalian harus punya yang namanya social needs, punya kendaraan
punya tabungan, tetapi dia butuh akan sosial need selama yang basic ini sudah terpenuhi. Jadi jangan sampai terbalik, ketika nanti teman-teman lulus, punya uang nih 20 juta DP mobil dulu lah gitu, tetapi kalian nggak punya tempat rumah, nggak punya rumah, maka kalian masih nebeng di orang tua, nah itu yang nggak boleh. Jadi minimal bahwa ini sudah terpenuhi, baru ini antara ini kalian boleh lah disesuaikan dengan background kalian masing-masing, dengan latar belakang kalian masing-masing, dengan posisi kerja kalian masing-masing. Sesi Adam, atau menurut Adam, teori keadilan itu adalah ketika adanya keseimbangan antara input dan juga output. Artinya ketika perusahaan menggaji teman-teman, memberikan output kepada teman-teman, teman-teman juga harus memberikan input kepada perusahaan yang seimbang. Atau sebaliknya, ketika karyawan yang sudah memberikan kinerja yang baik kepada perusahaan, sudah tepat waktu, memenuhi target perusahaan, maka kewajiban dari perusahaan adalah memberikan kompensasi berupa gaji kepada karyawannya sesuai dengan kinerja yang sedang diberikan oleh karyawan tersebut. Jadi menurut Adam ada yang namanya teori keseimbangan. Jadi seimbang antara input yang diberikan karyawan, kinerja yang diberikan karyawan, dengan output yang diberikan perusahaan atau gaji yang diberikan oleh perusahaan. Di sini ada ingin memberikan pandangannya. Oke, silakan. Kalau dari opini saya lebih condong ke teori hierarkinya Maslow. Karena menurut saya seseorang itu lebih butuh, dia harus mendahulukan dari dasar-dasarnya dulu, dari psychological needs. Jadi dia nggak bisa langsung lompat ke safety needs sebelum dia bisa memenuhi dari pangan dan sandang dan tuhan. Oke, benar banget. Seseorang kalau pandangan Martin terkait kebutuhan ini, bagaimana seseorang nggak bisa loh mementingkan safety needs-nya sebelum dia memenuhi psychological needs-nya. Nggak bisa seseorang itu mikirin investasi dulu padahal makannya belum cukup. Itu jarang terjadi. Jadi biasanya seseorang memenuhi kebutuhan makannya dulu, mereka punya pakaian yang layak, punya tempat tinggal yang layak, baru mereka akan mementingkan yang namanya safety needs. Kebutuhan akan rasa aman. Kalau tadi mereka sudah punya rumah, rumahnya dipagerin safety needs. Kalau tadi mereka hanya punya gaji, sekarang mereka pengen punya asuransi kesehatan. Kalau tadi mereka hanya punya uang untuk cukup makan, sekarang mereka pengen punya tabungan dan seterusnya. Jadi seseorang baru hanya akan naik ke level di atasnya ini kalau kebutuhan yang paling dasarnya itu sudah terpenuhi dengan baik. Sebelumnya saya mau mereview ini makalah dari teman-teman yang sudah dikumpulkan kelompok 8 ya. Perhatikan bahwasanya setiap ketika kita menulis satu paragraf, kita harus memberikan informasi dari mana citasi ini kita ambil. Kita harus memberikan informasi citasinya. Jadi kutipan ini kita ambil dari mana? Gitu ya. Dirapikan citasinya, ya. Dari mana sumber referensi yang diambil. Oke, kita rasa kelas kita cukupkan ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Jaga selalu kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.